Oke, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu paparkan kemarin. Sebelum memulai materi, Ibu mau ngajak kalian nih jalan-jalan ke American Illustrator Gallery. Ibu izin share screen ya. Ya, Bu. Sudah dapat dilihat? Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Nah, di sini tuh ada beberapa ilustrasi yang dibuat oleh para ilustrator yang ada di Amerika. Salah satu contohnya dari koleksinya itu ada dari Emily Clark, Stefan Delcanos, Norman Rockwell, Bradshaw Prandtl, dan Harold Guest. Jadi di sini Ibu mau ngasih contoh dalam satu ilustrasi ini, komponen yang paling menonjol itu adalah bentuk manusia. Lalu di sini ada perpaduan dari bentuk manusia dan juga tumbuhan. Nah, kalau Ibu mau nanya nih, kira-kira untuk ilustrasi yang ini komponen terbesarnya apa ya? Binatang, Bu. Betul, binatang. Coba kita yang ini nih. Nah, kalau yang ini perpaduan antara komponen bentuk ilustrasi apa? Alam sama binatang. Betul. Nah, ini juga ya salah satu bentuk dari ilustrasi hewan saja. Nih, ini adalah anjing, 3 anjing. Nah, di sini ada manusia juga nih yang khusus manusia nih. Seperti dia sedang menjahit ya dengan kucingnya juga. Oke. Dari galeri ilustrasi tadi bisa menyimpulkan tidak apa aja sih bentuk dari ilustrasi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, boleh. Boleh, silakan lagi. Kalau dari itu kebanyakannya tentang manusia, hewan, sama tumbuhan, Bu. Oke, betul banget ya. Terima kasih Malik sudah memperhatikan tadi jenis-jenis dari ilustrasi. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresentasikan materi selanjutnya. Nah, dari tadi kan udah dijelaskan juga nih sama Malik, ada 3, ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada manusia. Nah, kenapa sih cuman 3 ini? Oke, Ibu jelasin dulu ya. Untuk tumbuhan, objek tumbuhan dalam ilustrasi dapat digambarkan dengan metode yang sederhana. Nah, tapi digambarnya secara mendetail seperti yang kita ketahui kan tumbuhan bukan yang kayak waktu kita kecil nih gambarnya cuma batang sama daunnya tuh keribo kan, nggak kayak gitu. Jenis-jenis tumbuhan tuh kan banyak nih, ada kayak yang punya batang kuat dan kokoh, ada yang hanya rantingnya kecil, ada yang daunnya lebat, ada yang bentuk daunnya menyirip, ada yang bentuk daunnya menjari. Nah, itu perlu diperhatikan untuk objek gambar ilustrasi. Seperti yang bisa kita ambil contoh, waktu kecil kan kita sering bikin nih pohon pisang atau enggak pohon kelapa. Nah, pasti bentuk daunnya tuh bakal panjang, terus ada potongan gitu. Nah, di situ pasti ada buahnya. Nah, kalau misalnya dengan pohon singkong pasti beda lagi. Kalau pohon singkong daunnya akan menjari, nggak bakal panjang seperti itu. Beda lagi mungkin waktu kecil ya wajar aja kalau kita menggambar misalnya pohon apel hanya batang terus daunnya bentuk ribu terus dikasih apel-apel yang nggak apa-apa, itu masih belajar. Nanti kalau kalian udah tahu harus lebih mendetail lagi. Selanjutnya nih hewan. Hewan juga sama kayak tumbuhan, ada beberapa jenis hewan, kan ada hewan darat, hewan laut, sama hewan yang ada di udara. Nah, kalau ada hewan darat itu rata-rata kan mamalia, bentuk kakinya ada 4. Sedangkan kalau misalnya yang hewan di udara itu biasanya punya sayap, kalau yang di laut itu menggunakan sirip seperti ikan. Nah, itu harus dibedakan karena seperti menggambarkan ilustrasi yang adanya seperti itu, yang nyatanya bentuk ikan seperti itu untuk membedakan juga nih. Ilustrasi ini sedang di air, berarti hewannya yang ada di air yaitu mempunyai sirip. Lalu selanjutnya ini manusia nih. Manusia ini punya proporsi yang jauh berbeda juga. Kan udah jelas nih manusia punya kepala, tangan, badan, kaki. Nah, yang paling membedakan adalah gender. Gendernya ada cewek dan cowok. Kalau misalnya cewek biasanya di identiknya rambutnya panjang.
Kalau cowok tuh biasanya rambutnya lontos atau ya pendek gitu kan. Atau enggak misalnya anak kecil sama orang dewasa tubuhnya lebih kecil yang anak kecil dibandingkan yang orang dewasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Ada 3 langkah ya. Yang pertama di gagasan. Gagasan bersumber dari bahan yang akan diilustrasikan. Jadi gagasan itu seperti ide apa sih yang akan kita pakai buat ilustrasi. Misalnya kita memikirkan suasananya, terus tokohnya, terus gimana sih pola ceritanya juga bakal dalam bentuk apa nih ilustrasinya. Nah, itu gagasan. Jadi intinya gagasan itu kayak dasar banget fondasi dari membuat ilustrasi. Oke, selanjutnya ada sketsa, membuat rancangan gambar sketsa dalam menggunakan pensil warna atau langsung menggunakan media yang akan dipakai. Nah, sketsa juga penting nih untuk menggambarkan secara setengah matang istilahnya, setengah matang dari gagasannya. Kan kita misalnya udah memikirkan nih, misalnya mau membuat ilustrasi tentang manusia, berarti sketsa yang dibuat juga adalah sketsa manusia. Nah, kita juga harus memperhatikan elemen-elemen tambahannya lagi. Nah, di situ tuh gunanya buat memperjelas tujuan kita mau gambar apa sih biar nanti tuh lebih enak dalam proses selanjutnya, yaitu pewarnaan. Pewarnaan dalam menggambar ekspresi dapat dilaksanakan 2 corak, yaitu corak realis dan corak bukan realis. Nah, jadi pewarnaan ini dan tadi sketsa itu bisa digunakan menggunakan manual atau langsung di digital. Pewarnaan juga sama, tergantung mood kita. Cuman kalau pewarnaan ini lebih membuat ilustrasi tersebut hidup, jadi nggak kayak flat gitu ya. Nah, kalau pewarnaannya juga nggak harus yang colorful, bisa juga misalnya kita mau temanya monokrom, berarti boleh nih hitam putih, atau enggak misalnya ya temanya kayak cheerful, boleh kayak warna-warna yang ada di pelangi, merah, kuning, biru, hijau, yang seperti itu. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan lain, ada yang ingin bertanya dulu? Bu pengen nanya, Bu. Boleh, silakan Farhan. Bu, kalau misalnya untuk objek ilustrasi itu emang cuman bisa makhluk hidup ya, Bu, yang jadi objeknya? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Farhan. Oke, Ibu izin menjawab ya. Jadi untuk objek ilustrasi itu nggak harus makhluk hidup yang seperti Ibu jelaskan tadi, hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi bisa juga makhluk atau benda mati seperti gunung atau kursi atau meja. Cuman yang difokuskan di objek bentuk ilustrasi itu karena 3 hal tadi itu mempunyai spesifikasi yang lebih mendalam dibandingkan benda mati yang lainnya. Jadi kayak kita punya acuan nih, kalau misalnya membuat hewan pasti bentuknya seperti itu. Kalau misalnya membuat tumbuhan bentuknya seperti itu. Jadi gimana ya, kalau makhluk hidup kan udah ciptaan dari Tuhan, bentuknya juga pasti begitu. Paling kalau misalnya mau agak nyeleneh, pasti ada aja sih ilustrasi yang agak nyeleneh bentuk hewan, agak gimana, tapi nggak menghilangkan ciri dari hewan tersebut. Sedangkan kalau misalnya bentuk benda mati, kita istilahkan meja. Meja kan bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang misalnya trapesium yang kayak gitu-gitu. Jadi itu lebih ke bentuknya lebih menyesuaikan gitu ya. Begitu Farhan, dapat dimengerti? Oke, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Sebelum lanjutkan lagi, ada yang ingin bertanya lagi? Oh, saya Bu, boleh Bu. Oh, boleh, Malik. Silahkan. Kalau langkah-langkah tuh harus banget dilakukan secara rutin nggak, Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya, Malik. Betul. Jadi kalau misalnya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ini harus dikerjakan secara runtun. Kalau tidak, nanti bakal aneh. Ibaratnya nih gini, kita membuat sketsa dulu, baru gagasan, baru pewarnaan. Kok bisa kita bikin sketsa padahal gagasan itu fondasi dalam membuat ilustrasi? Maksudnya kalau kita membuat sketsa terlebih dahulu, nah itu sketsanya dari mana gitu kalau nggak ada gagasan.
Sama halnya misalnya kayak kita gagasan pewarnaan langsung sketsa. Nah, kalau misalnya dari gagasan udah benar nih dari awal, tiba-tiba ke pewarnaan, kan bingung apa yang mau diwarna, sedangkan bentuk dari setengah matangnya dari ilustrasi itu belum ada. Jadi kita bingung nih mau membuat ilustrasi apa kalau misalnya sketsanya aja dilewati. Jadi jawabannya tidak boleh diacak urutannya. Jadi harus sesuai apa yang sudah Ibu jelaskan. Dapat dimengerti, Malik? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ibu izin melanjutkan ya. Jadi, selanjutnya adalah teknik menggambar ilustrasi manual. Yang pertama adalah teknik outline, yaitu cara menggambar secara global. Jadi tidak mendetail hanya berupa garis luarnya aja, atau biasa kita sebut kayak sketsa garis-garis. Selanjutnya ada teknik arsir. Nah, ini tuh mirip sama teknik outline, cuman arsir itu lebih mendetail. Terus unsur garisnya juga kayak terputus-putus, digoreskannya secara teratur. Selanjutnya ada teknik blok nih. Teknik blok ini cara menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi atau disebut teknik siluet. Nah, blok ini biasanya warnanya memang monoton ya, hitam putih. Jadi memang ada warnanya itu kalau istilah Sundanya ngeblek-blek gitu. Nah, tapi ada bayangan yang membuat si gambar itu membentuk suatu ilustrasi. Nah, siluet ini ada siluet positif dan juga siluet negatif. Siluet positif ini warna hitamnya ada di dalam objek, sedangkan siluet negatif warna hitam ada di luar objek, jadi membentuk bayangannya itu. Oke, selanjutnya ada teknik teknik dot. Teknik dot ini cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik. Titik-titik ini juga enggak asal titik-titik aja gitu, ada aturannya. Ada misalnya kita membuat suatu dimensi di dalam ilustrasinya, berarti titik-titiknya harus agak rapat atau agak renggang kayak gitu. Nah, kayak ini contohnya kan bisa membentuk kayak potongan kayu ini juga bukan asal titik-titik nih. Kalau yang bawahnya bayangannya berarti harus lebih deketan titik-titiknya. Kalau misalnya atasnya buat memperjelas tekstur si kayunya berarti agak renggang seperti itu. Selanjutnya ada teknik dry brush. Nah, dry brush ini adalah menggambar dengan memanfaatkan tinta atau cat yang disengaja dibuat agar kering. Nah, biasanya ini tuh orang-orang yang suka menimbulkan tekstur ya di atas kertasnya, biasanya ini menggunakan warnanya tuh nggak merata, jadi ada bagian maksudnya ya digoreskan secara tidak merata. Jadi emang kayak lebih mirip abstrak, cuman mereka itu lebih menginginkan menonjolkan si teksturnya. Lalu selanjutnya teknik half tone. Nah, cara menggambar dengan memanfaatkan efek transisi warna dari terang ke gelap. Terus ada juga teknik scraper board. Nah, scraper board ini cara menggambarkan dengan menggoreskan bentuk-bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek. Seperti ini ya. Sebenarnya kalau dilihat tadi semua tekniknya kayak ada yang mirip-mirip, cuman ya namanya juga teknik walaupun serupa tapi tak sama ya. Kayak tadi tuh misalnya half tone sama block kan mirip-mirip ya. Cuman kalau blok itu cuma satu warna, sedangkan half tone itu bisa lebih dari satu warna. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya dulu? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Jadi, nih, dari semua metode teknik menggambar manual, sebutkan nih 3 aja nih yang tadi kalian tangkap mengenai teknik menggambar manual. Yang bisa boleh raise hand atau langsung on mic. Saya, Bu. Oke, boleh silakan Farhan. Ada arsir, dot, sama offline. Oke, betul ya. Jadi dari 7 itu 3 diantaranya ada arsir, dot, dan outline. Oke, materi minggu depan yang akan Ibu sampaikan adalah tentang teknik menggambar digital dan gabungan keduanya.